Musim akan berganti, Tuhan tetap abadi. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jamah setiap hati kami ya Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kuduskan kami ya Bapa. Sucikan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan penyembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Penuhi setiap hati kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu tetap abadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan
Yesus, buat segala penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar ya Bapa, kami akan memuji bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus pujian kami ini Tuhan hanya untuk menyenangkan nama-Mu ya Bapa. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Baiklah, silakan duduk Bapak Ibu. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus selainnya hanya untuk ya Tuhan Yesus meninggikan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang selalu ya Bapa memberkati setiap hati kami. Biarlah fokus kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satu
terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di hari Sabat-Mu, di hari kudus-Mu, di awal-awal tahun 2023 ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah kepada-Mu. Bapa, terima kasih Engkau menuntun kami Tuhan sampai saat ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu juga akan menuntun kami Tuhan di hari-hari yang belum pernah kami lewati sebelumnya. Di suatu masa yang baru, suatu keadaan yang baru. Tuhan, kami perlu firman-Mu yang akan menuntun kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan setiap perkataan dari firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu hari ini. Selamat datang untuk Bapak Ibu, ada teman-teman rekan kita dari Pekanbaru, Roh Pekanbaru. Selamat datang juga untuk semua yang lain yang boleh bersama-sama dengan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu kita memasuki tahun 2023, satu keadaan yang kita juga belum tahu jelas seperti apa. Satu keadaan yang menurut prediksi banyak orang berbeda-beda. Ya, kalau dia orang keuangan tentu dia memprediksi katanya akan terjadi resesi. Kalau orang dari sisi bagian yang lain tentu dia akan memprediksi sesuai dengan keahliannya dia. Tetapi saudaraku, kita tahu bahwa firman Tuhan selalu akan menuntut kita. Dia memberitahu kepada kita bahwa memasuki hari yang baru, masa yang baru, satu keyakinan kita bahwa Tuhan menyertai kita, Dia menuntun kita, Dia membimbing kita. Dan kalau Dia berkata Dia sudah menolong kita di hari-hari yang lalu, maka di hari yang akan datang pun Tuhan pasti akan tolong kita. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karunia versus talenta. Nah, kalau kita bisa mengerti karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan dalam kehidupan kita, ya minggu lalu saya juga sudah bahas, kalau kita bisa pakai karunia itu sesuai di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sudah akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ini kita mau belajar, ya. Nah, sekarang kita coba buka dulu dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, saudara, kita akan coba lihat tentang karunia dan talenta. Kalau kita tahu talenta, kita mulai dengan talenta dulu. Talenta atau orang menyebut juga dengan bakat. Dalam bahasa Inggris itu talent, ya talent. Dalam bahasa Indonesia orang katakan talenta. Nah, talenta yang kita maksudkan ini berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus pernah berikan contoh di dalam Matius pasal yang ke-25. Jadi kita tidak bisa menafsirkan talenta yang dalam Matius 25 itu, talenta itu bakat. Tuhan berikan bakat 5, 2, dan 1. Enggak, itu salah menafsirkan kita. Kenapa? Karena dalam konteksnya talenta di Matius 25 itu adalah tentang uang yang dipercayakan, kayak modal. Jadi kalau mau dipleset-plesetkan nanti tidak cocok gitu ya. Nah, jadi itu adalah tentang uang yang talenta itu adalah satu nilai uang, yaitu 6.000 dinar yang dipercayakan kepada orang itu. Nah,
Jadi kita tidak cerita tentang talenta yang di Matius 26. Nah, talenta atau bakat itu adalah hasil genetik atau bawaan lahir, kata orang bahasa sehari-hari itu bawaan lahir. Hasil genetik dan atau karena orang itu latihan. Ya, latihan dan juga lingkungan di mana orang tersebut berada. Ya. Jadi gini. Saudara dulu ditanya sama Tukul, saudara tahu Tukul Arwana? Ya, pasti kenal ya. Ada yang belum kenal? Nanti saya kenalin. Ya, Tukul Arwana, kenapa dia bisa jadi pelawak? Karena ternyata orang tuanya pelawak. Ya, jadi apakah bakat itu menurun karena lingkungannya? Karena dia lihat ada orang yang pemain ketoprak atau penyanyi sinden dan sebagainya karena orang tuanya dibawa keliling terus sama orang tuanya, dan kemudian dia akhirnya dia merasakan ini jadi talentanya dia, bakatnya dia. Kenapa? Karena lingkungan. Ada orang bawaan lahirnya, ya. Ada orang rangka tubuh, postur tubuhnya itu memang kecil. Jadi dikasih makan berapa banyak pun, ya tetap aja segitu dia. Tapi ada orang yang rangkanya itu besar, ya. Nah, sehingga dia tidak cocok dengan olahraga tertentu, dia tidak cocok dengan kegiatan tertentu. Nah, tetapi saudara, kita tahu bahwa talenta atau bakat ini diberikan kepada semua orang. Semua orang punya, ya. Dan masing-masing berbeda-beda. Ada orang bakat di seni, tapi dia tidak bakat di olahraga. Ada orang bakat di olahraga, tapi dia tidak di seni atau di musik dan sebagainya. Jadi masing-masing orang harus cari tahu dia ini kesukaannya itu apa, sehingga dia tahu bakat alaminya itu apa. Ya, jadi masing-masing orang harus tahu. Dan ini diberikan kepada semua orang. Jadi talenta atau bakat ini semua orang punya. Ya, dan kita tidak bisa paksakan. Oh, saya kalau postur badanmu begini, kamu harus begini, nggak bisa, karena itu masing-masing orang. Ya, nah, jadi sekali lagi talenta atau bakat ini semua orang punya. Tinggal bagaimana kita mencari. Orang tua harus menolong anak-anaknya juga supaya anak-anaknya bisa tahu, oh bakatku di sini. Ya, orang tua yang polisi, anaknya cenderung punya keinginan untuk jadi polisi. Orang tua yang tentara, anaknya punya kecenderungan jadi tentara. Orang tua yang pebisnis, maka anaknya cenderung diarahkan oleh orang tuanya dan akhirnya dia terjun ke bisnis. Kenapa? Karena lingkungan. Lingkungan tadi mendorong dia, mendukung dia untuk akhirnya, apakah karena dia bakat? Belum tentu juga karena bakat, tapi karena lingkungan membuat akhirnya dia lakukan itu. Nah, jadi sekali lagi talenta bakat ini semua orang punya. Bapak Ibu harus cari tahu apa talenta saya, apa bakat saya, ya. Nah, beda dengan karunia. Karunia atau disebut juga dengan karisma, ya. Karunia atau karisma adalah pemberian dari Tuhan secara khusus. Ya, tadi ayat yang kita baca tadi diberikan secara khusus kepada orang, seseorang, orang percaya berdasarkan kasih karunia. Jadi karunia ini diberikan kepada seseorang, orang percaya secara khusus berdasarkan kasih karunia. Jadi kalau Tuhan mau kasih, ya Tuhan kasih. Saudara boleh paksa, oh nggak bisa juga. Kenapa? Karena ini kasih karunia, ya, pemberian dari Tuhan. Atau hasil dari kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita yang bekerja, yang menghasilkan karunia itu. Ya, kita coba lihat dulu Roma pasal yang ke-12 ayat 3 dan 6. Roma pasal 12 ayat 3 dan 6. Katakan begini: berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 6.
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah, dan sebagainya. Lanjutnya. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 11. Kita baca dulu. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudara, jadi karunia ini memang sesuatu yang khusus yang Tuhan berikan. Kepada siapa Tuhan berikan, nanti kita akan belajar melihat ya. Nah, saya kembali kepada bakat. Bakat ini memang ada daerah ya. Misalnya begini, orang Ambon, Batak, itu kebanyakan pintar nyanyi. Ya, ditambah lagi kalau dia Kristen. Loh, kenapa saudara kalau lihat orang juara idol tuh banyak orang-orang orang Kristen? Kenapa? Orang tiap minggu nyanyi kok. Betul ya? Di sekolah hari Minggu diajak nyanyi sama guru sekolah Minggu. Ya kan nyanyi terus di rumah nyanyi, di gereja nyanyi terus. Sehingga orang bilang orang Batak itu waktu begitu dia lahir nangis saja enggak fales. Ya. Nah, tetapi apakah semua orang Batak penyanyi? Ya enggak juga, tetapi kebanyakan ya orang Batak, Ambon kita lihat kebanyakan penyanyi. Kenapa? Karena memang lingkungan itu mendukung dia begitu. Mendukung, ya. Nah, tetapi kita lihat gini, kalau karunia secara khusus Tuhan berikan kepada orang percaya. Dia tidak berikan kepada semua orang. Jadi dia hanya khususkan kepada orang percaya. Jadi karunia ini diberikan bukan untuk orang yang bukan Kristen. Tidak. Jadi kalau kita orang percaya, saudara punya potensi bahwa Tuhan akan berikan kepada kita karunia. Saya coba cek kok rasanya hidup saya ini kok sudah sekian puluh tahun saya hidup kok rasanya saya itu tidak punya karunia ya. Nanti kita akan belajar bahwa semua pasti punya. Cuman mungkin kita yang belum paham. Nah, hari ini saya tidak menjelaskan satu-satu tentang ini, tapi nanti saya akan coba bagi ya. Nanti karunia ini tentang misalnya karunia bernubuat. Nanti saya akan coba jelaskan. Ini bernubuat begini. Nah, kemudian karunia memberi seperti apa? Nanti saya akan coba bagi per bagian. Nah, jadi hari ini kita bicara dulu global. Apa itu talenta? Apa itu karunia? Nah, jadi karunia ini Tuhan berikan secara khusus kepada siapa? Orang percaya. Saudara orang percaya? Yakinlah bahwa Tuhan berikan kepada saudara karunia. Karunianya apa? Nanti kita lihat ya, apa karunianya. Tetapi yang pasti Tuhan pasti berikan itu kepada kita. Dan ini hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia tidak berikan kepada semua orang. Karunia hanya diberikan kepada orang percaya. Tidak yang lain. Orang lain bisa main keyboard tidak? Bisa. Apakah dia punya karunia? Belum tentu. Kalau dia bukan orang percaya, dia belum tentu punya karunia. Mungkin dia punya talenta untuk bisa memainkan alat musik, ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Ya, kita bisa bedakan ini karunia, ini talenta. Bagaimana aku bisa bedakan? Nah, sekarang kita lihat dari tujuannya kita bisa bedakan. Dari tujuannya kita punya sesuatu dalam diri kita akan bisa membedakan. Oh ini talenta, ini karunia. Nah, talenta tujuannya, talenta atau bakat itu tujuannya itu pengembangan diri sendiri. Ya selalu akan pengembangan diri sendiri. Bagaimana dia melatih menyanyi supaya suaranya makin bagus, supaya dia main musik makin terampil, makin ahli, itu semua untuk dirinya sendiri. Talenta atau bakat full untuk diri. Dia pandai main bola, dia pandai olahraga ini, dia ahli di bidang apa, semua kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, tetapi karunia tujuannya itu berbeda.
tidak untuk diri sendiri. Nah, jadi kita akan coba lihat supaya kita ngerti. Oh, berarti kalau aku lakukan ini dengan tujuan yang begini, inilah karunia. Ya, ini tujuannya. Nah, sekarang tujuannya yang pertama adalah tujuan karunia adalah untuk kepentingan orang lain. 1 Korintus 12 ayat 7. Katakan begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, kepentingan orang lain. Misalnya gini, Andre atau Man main musik untuk kepentingan siapa? Kalau misalnya Andre atau Man main keyboard, ya supaya orang lain lihat, nah itu bakat, itu cuma talenta, hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi supaya saya bisa memuliakan Tuhan, supaya saya bisa untuk orang lain bisa menikmati musik yang baik, ini karunia. Sudah bisa bedakan? Tapi kalau dia bilang biar orang lain lihat saya pintar main, itu bakat, itu hanya talenta. Tapi kita kan mau punya karunia, ya. Nah, jadi untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan bersama. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 12 katakan begini. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk apa? Membangun jemaat. Orang lain dikuatkan enggak? Orang lain diperbaharui enggak? Ya, saya kasih contoh ya. Ini tim musik saya kasih contoh. Ya, jadi kalau misalnya gini, main musik ini gunanya untuk supaya jemaat ini menikmati hadirat Tuhan, menikmati suasana surga, atau untuk apa? Jadi kalau mereka bilang yang penting biar orang lain lihat saya, nah kembali lagi kepada itu hanya akan berhenti di mana? Ya sudah, talentanya main musik. Tetapi kalau dia bilang enggak, supaya jemaat bisa menikmati suasana surga, supaya jemaat bisa menikmati kehadiran Tuhan itu, berarti dia mulai bergerak kemana? Ke karunia. Termasuk nanti yang nyanyi gitu ya. Nah, jadi saudara, dan ini tidak terbatas hanya di ruang mimbar ini saja. Termasuk juga saya, kalau misalnya gini, saya tipenya itu pengajar. Kalau tipe pengajar ini kan tipenya ngajarin itu kan sistematis. Ya kan sudah lihat guru ya. Kalau guru kan ngajarnya sistematis. 1, 2, 3, 4 ini udah. Tetapi ada orang tidak semua pengkhotbah tipe pengajar. Memang dia tipe penginjil mungkin, tipe penginjil. Tipe apalagi kalau tipe penginjil satu ayat, dia buka satu ayat, dia baca satu ayat, kemudian dia tutup Alkitabnya, dia khotbah. Ya, ada yang mungkin, ada juga. Nah, berbagai macam tipe ini adalah gunanya yang penting ini untuk membangun jemaat, bukan untuk pribadi, bukan untuk supaya dipuji orang, enggak, bukan itu. Ya, nah, jadi yang karunia tujuannya tadi pertama untuk apa? Untuk kepentingan orang lain, kemudian membangun jemaat. Berikutnya 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 1 Korintus 12 cerita tentang anggota tubuh, mata, telinga, tangan, kaki, dan semua masing-masing punya fungsi. Ya, dan dikatakan anggota-anggota itu kalau Bapak Ibu lihat sebetulnya dari anggota tubuh kita, ya, kalau Bapak Ibu berjalan, kaki kanan apa kaki kiri yang lebih dulu? Kanan apa kiri? Ya terserah aja kan, mau kanan mau kiri terserah aja kan. Tetapi waktu kaki kanan melangkah, kaki kiri diam. Kalau dua-duanya bergerak, jatuh kita. Artinya kita melompat, bukan berjalan. Betul kan, logis kan? Perlu saya kasih contoh?
Ya, waktu kaki kanan melangkah, kaki kiri pasti dia akan diam. Kalau kaki kiri kanan melangkah, kaki kiri juga ikut melangkah, jatuh. Nah, ini dibilang sebetulnya Tuhan itu kasih contoh kepada kita secara otomatis dalam kehidupan kita, bahwa karunia yang Tuhan berikan itu seperti anggota tubuh kita ini. Cuma saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak pernah bersaing. Sudah pernah lihat tak anggota tubuh kita bersaing? Pernah lihat anggota tubuh kita bersaing? Enak aja kamu wajah dikasih bedak, di make up, mau pipi kamu, wah nggak mau, saya mau ganti. Ya kata si pantat bilang saya mau pindah tempat. Cuman kamu aja yang di make up, saya juga di make up. Kira-kira gimana? Ya nggak mungkin lah. Ya, kan ini semua ya sudah, yang di bagian belakang itu dia maklum lah. Meskipun yang kotor-kotor keluar di sana, dia tidak pernah marah kok. Dia maklum, dan dia tidak pernah minta di make up. Kenapa? Saling memperhatikan. Ya sudah, dia paham. Ini fungsinya dia. Dia posisinya dia di sini. Dan dia maklum. Dan dia saling memperhatikan satu dengan yang lain. Coba aja, saudara boleh make up yang wanita secantik mungkin. Tapi kalau yang satu, yang lubang yang satu itu ngadat, dia tidak mau berhenti, dia 2 hari aja tidak keluar dari sana. Apa yang terjadi? Tambah cantik enggak? Enggak, saudara. Betul kan? Nah, jadi semua itu saling memperhatikan. Nah, kalau kita punya karunia, enggak usah saling iri. Ya, kalau kita dapatkan sesuatu dari Tuhan, kalau saudara iri, balik lagi, itu hanya sekedar bakat, talenta. Tapi kalau saudara tahu, aku harus saling memperhatikan. Dengan karunia yang aku punya, aku gunanya, tujuannya untuk saling memperhatikan. Oh, berarti ada saudaraku yang butuhkan karunia yang aku dapatkan. Berarti aku butuh dari karunia yang teman saudaraku yang lain dapatkan. Aku butuh karunia itu. Nah, inilah gunanya karunia. Saling apa? Memperhatikan, bukan saling menjatuhkan. Memangnya dia aja yang bisa nyanyi? Nah, ya? Jangan. Memangnya dia aja yang bisa begitu? Aku juga bisa. Tidak untuk saling menjatuhkan, tapi saling memperhatikan. Ya. Nah, yang berikutnya 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, apapun itu, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun itu, lakukanlah untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Siapa yang ditinggikan? Siapa yang mau dianggap hebat? Kita atau Tuhan? Saudara, sebetulnya kita ini, manusia ini sebetulnya pada dasarnya rapuh. Betul ya? Mau coba? Ya, saudara duduk kan, kaki kursi ini kan besi, ya, betul kan? Kan besi kan? Coba tendang tulang kering kita, kena senggol aja ke tulang kering kita ke besi itu, berapa hari sakitnya? Bisa seminggu, bisa 2 minggu, cuman sedikit, baru kesenggol sedikit aja sakit. Manusia ini rapuh. Makanya Tuhan berikan kepada kita karunia. Sadar diri kita bahwa kita ini butuh karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara bekerja, saudara berusaha, yang sekolah, yang kuliah, kita butuh karunia ini di dalam kehidupan kita. Jadi jangan abaikan. Bisa enggak kita minta? Loh, kalau minta boleh aja. Toh Tuhan bilang mintalah, maka kamu akan menerima. Ya tinggal kita minta. Kalau Tuhan tidak mau kasih gimana? Ya sudah, minta lagi yang lain, kan begitu. Yang penting kita, Tuhan, aku butuh karunia, dan Tuhan ngerti. Makanya Tuhan berikan kepada kita hak istimewa. Hak istimewa ini Tuhan berikan hanya kepada orang percaya, hanya kepada anak-anaknya. Dia berikan karunia itu. Dan saya berdoa, saudaraku, saudara gunakan karunia. Gunakan karunia. Saya kasih contoh.
Bu Esther punya karunia. Karunia membedakan roh, ya. Satu karunia yang Tuhan berikan. Jadi matanya lebih tajam dari yang lain. Artinya dia bisa melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Ya. Misalnya lewat, nah, ini ada sesuatu. Ada sesuatu. Nah, kalau dalam diri seseorang ada roh yang lain, maka karunia itu bisa bekerja. Jadi saudaraku, bisa tidak digunakan dalam pekerjaan lu ini jadi bagian personalia paling bagus, saudaraku. Kenapa? Kalau di bagian pekerjaannya, kenapa bagian personalia bagus? Karena bisa gampang memilih karyawan. Ini tidak bagus. Dari mana? Karunia. Dari karunia. Jadi tidak perlu tes dulu 3 bulan, 6 bulan kerja, ternyata tidak bagus. Lebih mudah tes. Kalau karunia itu kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan jadi maksimal. Ya, ini salah satu contoh aja. Nah, sekarang bagaimana kita tuh bisa dapatkan karunia ini? Memang kembali lagi kita diberikan karunia yang berlainan. Masing-masing berbeda-beda. Tapi kalau yang berlain-lain ini, saudaraku, dijadiin satu, luar biasa. Makanya kita perlu saling melengkapi, tidak saling menjatuhkan, tidak perlu saling iri. Kenapa? Karena saling melengkapi. Apa yang tidak saya tidak punya, orang lain punya. Apa yang orang lain tidak punya, yang lain punya. Nah, kalau semua ini saling melengkapi, luar biasa. Saya berdoa kita semua pahami karunia yang kita punya dan lakukan. Tangga yang hijau sebetulnya rumput kita juga hijau. Yang tidak hijau, jadikan hijau rumputnya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan karunia? Saudara, balik lagi gini. Karena karunia adalah pemberian Tuhan. Murni pemberian Tuhan. Kepada siapa? Orang percaya. Jadi untuk mendapatkan karunia, apa langkahnya? Saudara harus jadi orang percaya. So, kalau bukan orang percaya, Tuhan tidak kasih. Kepada orang lain, Tuhan kasih bakat, kasih talenta. Tapi kepada orang percaya, Tuhan kasih karunia. Jadi, jadilah orang percaya yang dipenuhi, yang dipimpin oleh Roh Kudus, menjaga hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Jaga aja hidup kita. Hidup benar, jangan hidup dalam dosa. Maka karunia itu akan maksimal bekerja dalam hidup kita. Ya, kita akan dapatkan karunia itu. Nah, sekarang kita lihat gini, bisa enggak talenta itu jadi karunia? Ya, kira-kira bisa enggak talenta itu jadi karunia? Oh, sangat bisa. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan begitu ya? Bisa tidak talenta jadi karunia? Bisa. Apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Kita balik lagi. Dia harus jadi orang percaya. Karena ini syarat mutlaknya. Karunia hanya bisa diberikan kepada orang percaya. Kalau dia ada orang percaya, Tuhan bilang hanya talenta, hanya bakat, bukan karunia. Jadi yang kedua, yang pertama tuh tetap orang percaya. Yang kedua, kita harus ngerti tujuannya dalam bakat yang kita miliki, talenta yang kita punya, sesuatu yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Saudara lakukan seperti kita sedang menubuatkan sesuatu kepada anak kita. Hari ini dia belum lakukan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan nasihat kita. Dia belum berbuat yang sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Perkatakan yang positif untuk dia. Ya, jadi karunia ini kan bekerja, saudara. Jadi ini yang saya harapkan di minggu-minggu depan saya akan coba kupas ini bagian berbagian. Ya, tetapi dari karunia ini, misalnya juga gini, ada orang punya karunia kemurahan. Murah hati.
murah hati. Ya. Maka Tuhan itu akan sediakan, kalau karunia itu Tuhan berikan kepada orang itu, maka orang itu akan Tuhan lengkapi. Nah, dengan apa? Ya, kalau karunianya mengajar, maka Tuhan akan lengkapi dengan apa? Kalau karunianya membagikan sesuatu, maka Tuhan akan lengkapi dengan apa? Nah, ini ada bagian-bagian yang Tuhan berikan. Tetapi kembali lagi saudaraku, saudara punya hak istimewa dari Tuhan untuk mendapatkan ini. Dan Tuhan tidak kasih untuk semua orang. Nah, Tuhan kasih hak istimewa khusus untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Mereka bilang, nah aku tidak kasih sama yang lain. Tidak. Mereka boleh bisa ngajar. Anakku, aku berikan hak istimewa. Dan hak istimewa itu punya saudara. Tidak sayang, enggak, Tuhan kasih juga. Tuhan kasih sesuai dengan kebutuhan. Ingat kembali, tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, untuk membangun orang lain, untuk memuliakan Tuhan. Maka kalau kita bisa ngerti ini, karunia itu akan terus bertambah dalam hidup. Akan terus bertambah. Tuhan akan tambahkan. Ya, bagian terakhir. Tuhan bilang ini, kepada yang dapat banyak dituntut tanggung jawab yang banyak. Tapi kepada yang tahu sedikit, maka akan dituntut tanggung jawab yang sedikit. Nah, sekarang balik kepada kita. Sudah kepingin banyak atau sedikit? Halo? Kepingin banyak apa sedikit? Kepingin punya banyak apa sedikit? Oh, tentu kita pingin yang banyak. Betul ya? Itu wajar, alamiah. Semua kita pingin yang banyak. Tapi Tuhan tuntut tanggung jawab. Kalau kita mau banyak, ya tanggung jawab kita itu mesti lebih besar dibanding hari-hari sebelumnya. Kita kan jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Ya. Nah, karunia ini yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus lebih bertanggung jawab terhadap karunia. Ya. Saya sangat rindu dan mendorong kita semua di hari-hari ke depan setelah kita bisa mengerti hal ini, saudara bisa ceritakan nanti, ternyata luar biasa ya, dengan karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Waduh, hasilnya itu luar biasa. Ya, jadi hasil ini tidak selalu bisa, untungnya makin banyak, tidak selalu. Ya. Nah, apalagi kalau kita bisa mengerti tentang jawatan kitab Efesus. Efesus kan dikatakan ada 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada guru. Ya, kalau kita ngerti jawatan kita ini di mana, kita ngerti posisi kita. Oh, aku posisiku sebagai gembala, aku harus jadi gembala gereja. Oh no, tidak selalu. Bisa ya, bisa tidak. Tapi paling tidak kalau kita ngerti posisi kita ini, kita ada di mana, oke, kita lakukan bagian kita. Saya pernah contoh gini. Saya setelah lama ya, karena dulu ini kan pengetahuan, sekarang kan sudah bisa tanya sama Mr. Google ya, nah, apa yang sudah tidak tahu, semua ada di Google. Kalau tidak ngerti apa, tanya aja di sana, nanti dia jawab. Tinggal saudara pilih mana jawaban yang betul, mana yang salah. Tanya aja. Nah, saudara sekarang apa? Saudara mau tes kepribadian, cari aja di Google. Bisa yang berbayar, bisa yang gratis. Saudara mau tes apa? Cari aja di Google. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, saya mengalami pertumbuhan di masa-masa belum banyak yang Mr. Google belum ada. Jadi semua masih alamiah. Setelah berjalan sekian belas tahun, 20-an tahun, baru saya ngerti. Oh, ternyata kalau di jawatan
saya ini jabatannya itu di kerasulan. Nah, apa maksudnya di kerasulan? Mungkin paling tidak ini memberikan contoh. Gini, bukan berarti saya bilang saya rasul, enggak, jabatannya kerasulan. Ya, kenapa? Karena berulang kali Tuhan itu berikan karunia ini adalah untuk merintis tempat-tempat baru. Atau tempat itu sudah berantakan, rusak, dan kemudian saya ke sana, perbaiki, berjalan baik, berkembang, kemudian saya tinggal lagi. Dan ini, sehingga waktu saya ngerti ini, saya kemudian ajarkan, saya lakukan, dan saya bukan tidak bisa, tapi saya bukan tipe pengkhotbah yang batuk, saudara, tenggorokan saya sakit, nggak bisa. Saya pengen coba nyanyi, teriak, parau suaranya. Saya tahu, akhirnya saya belajar. Oh, kalau gitu saya khotbah saya nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh marah-marahin jemaat. Saya tahu, paham. Kenapa? Karena saya ngerti ini bagian saya begini. Nah, saya kemudian saya coba perhatikan itu. Oh iya, waktu dulu saya merintis di sini ya. Oh iya, dulu ada pegang pemuda waktu masih kuliah. Waktu itu sudah ditinggal sama pengurus yang lama, tidak ada lagi yang ngurus. Akhirnya kemudian saya datang ke sana, perbaiki, berjalan dengan baik, bertumbuh. Oh, berarti itu bagian saya di situ. Nah, setelah sekian tahun itu, belas tahun itu, kemudian saya ngerti. Oh, berarti. Nah, pada waktu saya dipercayakan sesuatu, saya bilang, oke, Tuhan, aku akan lakukan. Tugas saya apa? Nah, dalam hal ini tugas saya ini saya tahu. Oh, ini saya akan lakukan ini. Nah, akhirnya saudaraku, contoh terakhir 2006 Tuhan percayakan saya disuruh pimpin di Topejat, Mentawai. Waktu itu hanya belasan orang, hanya belasan orang. Gereja ala kadarnya, ya. Yang saya pernah cerita dulu ya, orang bilang itu gereja seksi. Kenapa seksi? Karena jendela sama pintunya tidak ada, pusernya aja yang ada. Jadi pintu jendela belum ada. Oh, jadi maksudnya seksi dari luar bisa kelihatan. Dari luar orang bilang gerejanya. Nah, saudara, dan kemudian setelah berjalan 12 tahun kemudian, pada waktu kemudian saya melepaskan itu, di tempat itu sudah berdiri TK, SD, SMP, sudah ada kerjasama dengan itu, ada stasiun radio di lokasi area itu. Gereja yang dulunya 6x6 sekarang sudah bisa memuat 200 orang, full AC, full alat musik. Dari situ saya tahu, oh berarti Tuhan, saya berjalan dengan karunia. Dan hasilnya bagus. Ya. Pada waktu kemudian Tuhan percayakan memimpin GBI 2018, ada donatur, saudara tuh, orang semua alat musik kita awal-awal pinjam semua, sekabel-kabelnya pinjam, ya. Tuh Pak Victor, orang studionya dia udah bawa sekabel-kabelnya kita pinjam, sesambungan-sambungan kabel kita pinjam. Modalnya apa? Nggak ada, semua pinjam. Tapi setelah berjalan kemudian, pada waktu kemudian di tahun kemarin September kita bisa tanda tangan akta jual beli gedung untuk gereja, saudaraku. Saya bilang, apa? Kita berjalan dalam karunia. Tuhan yang lakukan itu, oke, saya jalan. Karunianya begitu, kita jalankan aja. Dan Tuhan buktiin, ya, dari pinjam-pinjam begitu, saudaraku, bisa beli ini, bisa beli, dan kemudian bisa punya alat musik yang, ya, dibilang bagus sekali enggak, tapi ya bagus lah, ya. Kenapa? Karena keyboardnya ini terakhir kalau enggak salah 30 juta efeknya, 30 juta harganya, dan semua yang beli. Kita bisa beli kamera ini waktu COVID nih kan, dan semua Tuhan. Dan terakhir tuh kita bisa beli gedung. Saya bilang gini, saya jalan dengan karunia-Nya. Dari mana datang? Tuhan. Pokoknya kita lakukan, ya.
Saya dengar Kristi buka cabang di Bukit Tinggi. Nah, mungkin jalan aja dengan kerasulan seperti itu. Kalau memang itu karunia yang Tuhan berikan, do it, lakukan aja. Oke, apalagi Tuhan? Next, apalagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Lakukan aja, jalankan aja dengan karunia-Nya. Nanti kita akan lihat ada sesuatu yang maksimal. Yang penting kita ngerti, bukan untuk memperkaya. Aku bangun ini, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk membangun jemaat. Supaya jemaat dibangun, supaya orang lain dibangun, orang lain dikuatkan, supaya Tuhan dimuliakan. Oh, supaya kita hebat? Enggak. Kalau kita lakukan untuk diri sendiri, itu hanya apa? Bakat, talenta. Tetapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, maka kita berjalan dalam karunia. Puji Tuhan saudaraku, nanti kita berharap, harapan kita dulu Desember, ternyata belum selesai gedungnya renovasi. Januari sepertinya mungkin belum. Kenapa? Karena kita juga masih dalam tahap pasang panel akustik, nanti pasang LED nanti di layar belakang. Kemudian seorang anak Tuhan, jemaat Tuhan bilang gini, Pak, bangun aja lantai 3-nya Pak untuk tempat ibadah. Waduh Pak, belum ada uang Pak, kita fokus ke lantai 2 dulu, lantai 3 kita biarkan aja kosong jadi gudangnya Pak. Oh enggak, bangun aja. Nanti kalau orang penuh lantai 2 bisa naik lantai 3 Pak. Saya begitu dengar itu, saya bilang dia sedang bernubuat, jemaatnya banyak. Karena kapasitas tempat ibadah 125 gitu, oke, muat. Dia bilang nanti kalau penuh bisa naik lantai 3 Pak. Oh kalau gitu kita pasang lift ya Pak ya. Ya puji Tuhan. Nah, saudara, artinya gini, saya belajar lihat, oh ini perlu. Oh ini dia sedang menyampaikan satu dari Tuhan. Nanti lantai 3 kalau orang penuh, lantai 2 naik lantai 3 Pak. Pasang TV besar, atau perlu pasang LED lagi di atas, jadi orang dari lantai 3 bisa lihat layarnya. Saya setuju. Kenapa? Karena saya tahu orang ini sedang dipakai karunia sesuatu yang Tuhan sedang nyatakan kepada orang ini. Apakah selanjutnya dia akan bernubuat lagi? Kita nggak tahu. Tetapi hari itu, pada waktu dia datang kunjungi tempat di lokasi kita sebut HOG, House of Grace, ya, rumah kasih karunia. Dia berkata begitu, saya tahu dia sedang bernubuat. Semangat banyak, nanti akan melimpah sampai naik ke lantai 3. Kan saya ngomong dengan Pak Victor, dengan tim pembangunan, oke. Dari mana uangnya? Ya nggak tahu. Pokoknya kita jalan aja. Kalau sudah ada nubuat, nanti Tuhan akan siapkan supply-nya. Nah, jadi saudara, sekali lagi sebelum kita akhiri, dalam hidup kita sehari-hari, saudara sebagai anak Tuhan, saudara punya hak istimewa. Hak istimewa yang orang di luar Tuhan tidak dapatkan ini. Saudara punya hak istimewa untuk menerima karunia rohani dari Tuhan. Saudara punya hak. Kalau saya akan begini-begini. Saudara punya hak. Kenapa? Karena saudara anak Tuhan. Dan hanya orang percaya, hanya anak Tuhan yang diberi hak istimewa untuk mendapatkan karunia. Dan bekerjalah, berusahalah sehari-hari dalam kehidupan kita. Gunakan karunia. Pada waktu saudara membutuhkan sesuatu, datang kepada Tuhan. Roh Kudus, Bapa di surga, Rajaku, berikan aku hikmat, berikan aku pengetahuan, berikan aku ini, berikan aku ini, berikan aku ini, karuniamu Tuhan. Maka Tuhan akan berikan itu kepada kita, karena Dia tahu kita membutuhkannya. Ya, apapun posisi kita, apapun bagian kita di pekerjaan, saudara, Tuhan akan bawa saudara naik. Kalau saudara bisa bekerja dengan karunia, maka terus akan naik, tidak pernah turun lagi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan.
Kami bersyukur sebagai anak-Mu kami mendapatkan hak istimewa dari Engkau, bahwa kami dilengkapi dengan karunia. Karunia yang kami tidak hanya lakukan ini di gereja, tapi kami lakukan ini dalam hidup kami sehari-hari. Kami bekerja, kami berusaha, di sekolah, kuliah, kami mau lakukan dengan karunia. Ada orang yang merasa engkau tak layak dapatkan karunia. Satu anak muda dan satu orang bapak, engkau rasa engkau tak layak dapat karunia. Karena engkau melihat dirimu, engkau lihat masa lalumu, engkau lihat keadaan keluargamu. Tapi Tuhan bilang, sebagai anak Tuhan, engkau punya hak untuk menerima karunia. Yang penting, jaga hidupmu benar di hadapan Tuhan. Kalau usahamu sedang terkendala saat ini, atau dalam pekerjaanmu ada satu hal yang membuat engkau terhambat, engkau hanya perlu karunia, kata Tuhan. Supaya dengan karunia yang engkau punya ini, yang Tuhan berikan kepadamu, engkau akan melihat ada lonjakan-lonjakan besar dalam usaha dan pekerjaan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang harus kita selesaikan, datang kepada Tuhan, minta ampun. Tapi hari ini Tuhan bilang, engkau punya hak istimewa. Engkau punya hak istimewa. Engkau punya hak istimewa. Karena Tuhan berikan karunia itu, dan Dia tidak tahan-tahan. Minggu lalu kita dengarkan firman Tuhan. Paulus katakan kepada Timotius, kobarkan karunia yang ada padamu, yang engkau terima melalui penumpangan tangan atas dariku, kata Paulus. Dan hari ini kita minta Tuhan tumpangkan tangannya atas kita. Dari apa yang engkau sudah punya, kobarkan karunia itu. Kobarkan karunia itu. Dan kalau engkau rasa aku tidak punya, rasanya aku tidak miliki karunia itu, hari ini minta pengertian. Oh, sebetulnya engkau ada karunia itu dalam dirimu. Sebetulnya ada karunia itu dalam dirimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari datang, hampiri Tuhan, hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Dia tidak akan pernah tahan-tahan, Dia akan berikan. Kenapa? Karena engkau anaknya, Dia Bapa kita. Engkau anaknya, Dia berikan itu. Datang Tuhan, akan tumpahkan tangan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan ini Tuhan, Engkau berikan kepada dia. Engkau berikan Tuhan, Engkau berikan Tuhan, berikan dengan limpah.
berikan Tuhan. Engkau tak pernah tahan-tahan. Engkau berikan Tuhan, Engkau berikan Tuhan, Engkau berikan Tuhan kepada setiap kami. Bapak, terima kasih. Engkau terus mempertajam buat kami Tuhan. Berikan pengertian-pengertian buat kami. Kami perlukan karunia-Mu. Kami perlu karunia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau terus berkarya, Engkau terus bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom warga kerajaan, we explore tentang understanding the gifts. Kalau sudah menerima hadiah, saya katakan hadiah tidak ada guna kalau kita ya taruh di lemari, tetapi harus yaitu dibuka. Namanya karena pewahyuan harus dibuka kan, ya. Dan firman Tuhan menunjukkan selain karunia-karunia roh yang ada 1 Korintus 12 juga ada di Roma 12. Tapi syarat untuk menerima ada, yaitu Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 ya. Dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu, kalau mau dipakai Tuhan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. A pure life baru bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak sama seperti ada obat yang bagus, yang mahal, tapi alat suntiknya terkontaminasi, yang disuntik malah mati saudara ya. Karena itu dalam Roma pasal 12 ini dimulai dengan persembahkan tubuhmu ya, sebagai korban yang kudus dan berkenan. Kan sayang dalam bahasa Indonesia dikatakan persembahan. Persembahan itu offering. Bahasa aslinya as a living sacrifice. Lalu kemudian jangan berpikir terlalu tinggi atau menganggap diri terlalu hebat, tapi kuasai dirimu menurut ukuran iman. Karena kepada kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Kita melihat dalam ayat kelima misalnya ya, sekalipun kita itu banyak, satu tubuh, dan kita ini member, anggota pada yang lain. Kita lihat di sini ada beberapa karunia. Pertama bernubuat. Bernubuat itu membangun, menasehati dan menghibur. Mari kita lakukan itu ya. Lakukan sesuai dengan iman kita. Ada karunia untuk melayani, ministry, ada juga memimpin, administration. Saya percaya tidak semua orang diberikan karunia itu, karena itu ada karisma, ada dorea. Ada yang memang di dalam diri kita ya, dan itu harus ditingkatkan and empower karena kuasa Roh Kudus. Ada yang orang suka memberi, ada orang encourager. Saya mulai pelayanan saya dengan apa? I'm an encourager. Naturally, I'm an encourager. Jadi kalau ketemu orang, membangkitkan orang yang lagi stres, yang lagi down, itu karunia. Tapi kemudian ditumpangi dengan kuasa Roh Kudus, hasilnya dahsyat saudara ya. Mulai dengan hal yang kecil, menghibur teman yang lagi susah, yang lagi bangkrut, yang lagi down ya. Saudaraku, that's a ministry.
Ada juga yang karunianya memberi. Memang sudah dari asalnya itu murah hati. Kalau tidak memberi itu malah susah, saudara. Saya punya seorang teman yang luar biasa. Ya, dulunya memang orang yang sangat tidak mampu, diberkati Tuhan sampai luar biasa. Tapi lebihnya dia dari yang lain apa? Dia sangat murah hati. Dan dia kalau memberi itu tidak sombong. Bahkan dia minta maaf kalau memberi. Pak Arifin minta maaf ya. Kalau dia ngomong gitu, saya ini senang sekali. Ya, biasanya kalau minta maaf tuh mau menegur kita, mau marahin kita. Dia ini memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi kalau dia bilang minta maaf tuh saya sangat gembira, saudara. Karena dia mengerti tentang Roma 12 ini. Dan dia bergerak di dalamnya dengan karunia iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ingat? Jadi sekali lagi dalam 1 Korintus 12 dia katakan ada the gift of faith. Faith itu ada pada kita semua, tapi ada gift of faith yang bisa melakukan hal yang sangat besar. Through our God we shall do valiantly. Ya, for He has done so much for me. Saudara, begitu banyak untuk saudara saya dan memperlengkapi kita, equip kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Receive that gift, develop that gift, dan juga bagikan pada orang lain melalui penumpangan tangan. God bless you. Amin. Bapak Ibu, untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Oleh kasih dan karunia-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami Tuhan. Dan bangsa dan kota kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami percayakan bangsa dan kota kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GBI Rock. Berkati pemimpin kami, gembala kami, Pak Timotius Arifin, Roni Daud, Pak Beni Tuhan, serta Bu Esther dan keluarga mereka Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, hikmat-Mu Tuhan, dan perlindungan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan gedung yang baru Tuhan, kiranya gedung yang baru ini Tuhan boleh kami pakai untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap sakit hati kami. Kami percaya Tuhan
yang menunjukkan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Amin. Jadikan kami Tuhan perwakilan kerajaan-Mu dimanapun kami berada Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat kami dapat memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan kami, tingkah laku dan perkataan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap persembahan yang akan kami berikan. Pakailah Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, manapun Engkau percayakan. Sebelum kami pulang Tuhan, izinkan kami menerima berkat melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Sudah pun dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.